Halo Kak Admin, aku seorang perempuan berumur 22 tahun di tahun 2020 ini. Sebelumnya aku ragu mau menceritakan rahasia ini, karena ini adalah rahasia kelam aku dan tidak ada yang tahu sama sekali. Tapi aku mencoba untuk memberanikan diri dan berharap setidaknya aku bisa merasa sedikit lega. Kejadian ini aku alami di tahun 2011. Waktu itu aku masih kelas 3 SMP. Aku masih ingat hari itu adalah hari Sabtu. Kebetulan hari itu aku hanya sendirian di rumah karena ayah dan ibu sedang menjenguk opungku di luar kota. Sedangkan kakakku waktu itu sedang main di rumah temannya. Setiap kali ayah dan ibu pergi ke rumah opung, aku selalu diberikan uang jajan lebih oleh mereka. Ini juga yang jadi alasan aku jarang ikut ke rumah opung. Selain uang jajan yang lebih, aku juga bisa membeli makanan atau memasak di rumah dengan bebas tanpa ada yang protes. Kali ini yang ada di pikiran aku adalah aku ingin memasak udang super pedas. Kebetulan udang adalah masakan favorit aku. Aku memutuskan untuk pergi ke supermarket yang kebetulan ada di dalam komplek perumahan kami. Aku membeli udang sebanyak 1 kilo waktu itu, karena aku ingin men-treat diri aku sendiri. Masakan pun sudah jadi. Aku pun sudah kenyang, tapi tidak lama kemudian rumahku tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Setelah aku cari sumber bau itu ternyata dari cangkang udang yang tadi aku kupas sebelum dimasak. Aku memutuskan untuk memberikan cangkang udang itu kepada kucing. Tapi sebelum diberikan kepada kucing, aku berencana untuk merebus udang itu terlebih dahulu. Lalu aku akan blender karena khawatir bagian moncong udang melukai kucing ketika dimakan. Udang pun sudah siap diberikan kepada kucing. Tapi di rumahku tidak ada wadah untuk makanan kucing. Sampai akhirnya aku ingat bahwa tetangga sebelah aku selalu menyediakan wadah untuk memberi makan kucing-kucing jalanan. Akhirnya aku keluar dan melihat wadah itu. Aku simpan udang yang sudah di blender di wadah tersebut, lalu aku simpan di depan rumahku. Tapi tidak lama setelah itu aku mencium bau bangkai samar-samar dalam rumah. Aku sadar bahwa ini adalah bau dari udang yang ada di depan. Akhirnya aku pindahkan wadahnya ke depan rumah tetangga depan aku. Aku menyimpannya di bawah tong sampah rumah tetangga depan aku. Sekitar sore hari, aku mendengar suara gaduh di luar. Ternyata tetangga depan rumahku sedang melabrak tetangga pinggir rumahku. Karena waktu itu aku kepo, akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Yang aku dengar kala itu adalah bau bangkai dan wadah. Ternyata tetangga depan rumahku sedang melabrak tetangga pinggir rumahku karena rumahnya bau oleh makanan yang ada di wadah itu. Dan wadah itu kepunyaan tetangga sebelah aku. Tetangga sebelah aku tentu saja berkelak, sampai akhirnya terjadi cekcok sengit sampai Satpam, RT, dan RW pun keluar. Aku langsung ketakutan setengah mati. Di pikiranku kala itu adalah aku takut RT, RW, dan warga sidak ke setiap rumah mencari siapa yang memasak udang. Akhirnya aku memutuskan langsung memakan sisa udang yang tersisa, mencuci semua piring dan menyemprot rumah dengan pewangi. Lalu aku membuang sampah ke tempat yang agak jauh dari rumah. Seberusaha mungkin aku menutup jejak bahwa akulah yang memasak udang, tapi ternyata setelah aku pulang, kompleks sudah sepi. Aku agak lega, mungkin semua sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Tetangga depan rumahku terus setiap hari memaki tetangga sebelah rumahku. Kebetulan tetangga depan rumahku adalah yang paling dihormati di lingkungan komplek rumah, karena dia adalah yang paling kaya di lingkungan komplek dan mempunyai banyak pabrik kain. Ayahku adalah salah satu pegawainya. Ayahku menjadi manajer salah satu pabriknya. Bahkan rumah yang aku tempati pun dibelikan oleh bosnya yang merupakan tetangga depan rumahku. Hal itu juga yang membuat aku tidak mengakui kesalahanku. Aku merasa bersalah setiap hari, apalagi ibuku juga turut memusuhi tetangga sebelah rumahku. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan, tetangga sebelah rumahku pindah karena tidak tahan dimusuhi satu komplek. Aku bingung waktu itu aku menyelesaikan masalah dengan cara anak kecil. Walaupun itu tidak diterima sebagai alasan, aku terlalu takut waktu itu untuk mengakui semuanya. Tapi percayalah, sampai detik ini aku tidak bisa hidup tenang. Apalagi setelah aku mendengar bahwa kehidupan tetangga pinggir rumahku tidak terlalu baik ketika pindah. Rumahnya disita bank karena tidak ada yang mau over kredit dan dia hidup ngontrak dari rumah ke rumah. Aku berencana apabila aku sudah lulus kuliah dan bekerja, aku akan mengatakan semuanya kepada ayah dan ibu.
Ayah keluar kerja pun tak masalah untukku. Aku sekuat tenaga akan menopang hidup mereka. Pindah dari rumah itu dan membelikan keluargaku rumah baru. Lalu aku ingin sekali meminta maaf kepada tetangga sebelahku dan ingin sekali aku membelikan mereka rumah. Tapi itu baru rencana aku saja. Pasti akan mengalami banyak kesulitan, tapi semoga dimudahkan karena aku ingin berubah dan ingin jujur, tapi sulit untuk saat ini. Dan inilah cerita rahasia terdalam aku.